Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita malam ini bisa kumpul lagi hari ini. Karena senang banget, udah lama banget pengen kesini. Qadarullah baru sekarang kita ketemu lagi, walaupun dengan terbatas. Sama teman-teman lain mungkin yang ada di Zoom juga bisa ngikutin. Jadi hari ini sharing-sharing aja, cuma pengen ngasih data aja ke teman-teman bahwa bagaimana sih sebetulnya kondisi alam di Indonesia, karena PM ini kan motonya kan sahabat alam peduli sesama gitu kan. Kita udah peduli sesama, tetapi sahabat alamnya di mana? Terus apakah kita tahu apa enggak soal kondisi hutan Indonesia seperti apa gitu? Bahwa sebenarnya kondisi alam Indonesia sendiri itu mengalami banyak ancaman, Kang. Jadi memang kalau kita yakini sekarang ini kan turunnya bencana semua segala macam itu kan dari Allah. Tapi kan juga penyebabnya kan karena akibat dosa-dosa kita kan manusia kan. Kan Allah juga sudah bilang di Al-Qur'an kan juga kan bahwa Zaharul Fadasum min bari wal bahr dan seterusnya gitu. Anak nggak hafal ayatnya, bahwa telah nyata kerusakan di bumi dan di daratan dan di lautan akibat ulah manusia. Nah, ini yang terjadi di Indonesia seperti itu. Alam Indonesia itu sangat kaya, itu masya Allah, luar biasa. Kita itu kalau dari segi hutan hujan tropis, Indonesia itu menduduki peringkat ketiga di dunia terbesar setelah hutan Amazon dan juga hutan di Kongo di Afrika Selatan, di Afrika sana. Nah, hutan hujan kita itu nomor 3 terbesar di dunia, tapi juga laju kerusakannya itu juga luar biasa gitu. Nah, kita bukan cuma punya hutan aja, sebenarnya kayak kekayaan di laut juga luar biasa. Kita ada soal kekayaan di laut sendiri ini, terumbu karang. Jadi kalau di dunia itu ada yang namanya Coral Triangle Center atau pusat segitiga karang dunia. Jadi kalau ibaratnya peta dunia, ada intinya terumbu karang itu ada di segitiga itu. Nah, Indonesia itulah pusatnya segitiga karang dunia itu dari segi laut. Tapi juga sayangnya juga kondisinya juga sangat memprihatinkan gitu. Nah, tapi sekarang kita fokusnya kita ngomongin dulu soal bagaimana keadaan kondisi hutan yang di daratan saat ini gitu. Sebentar. Berikutnya. Nah, ini yang anak kasih tahu juga, Indonesia adalah hutan tropis terbaik di dunia dengan berbagai macam spesies endemik yang ada di dunia. Endemik itu ada yang tahu nggak teman-teman apa yang artinya endemik? Daerah itu sendiri. Ya, endemik itu berarti dia satwa itu atau tumbuhan hanya ada dari daerah itu. Kalau dibilang endemik Indonesia berarti hanya ada di Indonesia, nggak ada di negara lain. Endemik Papua berarti cuma ada di Papua. Endemik di Sumatera Selatan, endemik di mana? Itu berarti cuma ada di tempat itu. Nah, kita tuh sangat kaya dengan baik satwa maupun tumbuhan yang endemik. Ya, kayak komodo. Kopi juga ya. Kalau kopi kan, karena kopi sejarahnya dia dibawa ke Indonesia, Kang. Bedanya gitu. Enggak apa, kita sambil ngobrol gini aja ya. Jadi enak gitu, interaktif. Jadi enggak kaku. Ini karena kita cuma sharing aja. Kalau kopi itu kan karena kopi dibawa dari luar ya, dari Portugis, dari apa, jadi makanya sebetulnya dia tidak endemik khas. Dia hanya kemudian beradaptasi aja terhadap lingkungan yang ada di Indonesia. Tapi kalau kayak yang tadi dibilang endemik itu, dia adalah satwa atau tumbuhan yang memang khas cuma ada di daerah tersebut gitu. Kayak kita dari burung rangkong, burung enggang yang besar itu ya, dari 17 rangkong yang ada di dunia itu, Indonesia punya 13. Dan 7 diantaranya endemik cuma ada di Indonesia. Terus kayak komodo deh. Komodo kan hanya ada di
Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, sama katanya ada sedikit di ujungnya barat Flores, tapi itu juga masih penelitian kontroversi apakah memang benar sama spesiesnya dari Varanus comodiensis gitu. Nah, itu. Dan banyak lagi gitu kayak burung-burungan itu juga banyak yang memang endemis hanya ada di Indonesia. Itu makanya dari dulu sampai sekarang itu banyak peneliti-peneliti luar negeri itu yang meneliti ke Indonesia, datang ke Indonesia untuk meneliti kekayaan alam yang ada di Indonesia, karena tadi dia unik, khas, dan nggak dimiliki sama tempat-tempat lain. Nah, ini yang banyak orang kita sendiri nggak ngerti gitu loh, tentang kekayaan alam Indonesia ini, gitu. Jadi bukan hanya datang cari rempah. Iya, dulu memang di Indonesia ini kan rebutannya negara-negara Eropa untuk mencari rempah, ya kan? Antum tahu kekayaan VOC itu? VOC itu 7,9 triliun kekayaannya itu sama dengan itu perusahaan terbesar saat ini pun belum ada nyaingin kekayaan VOC. Apple itu kekayaannya Apple itu 1/11 kalinya kekayaan VOC. Dan itu semua sumbernya dari tanah kita. Gitu. Oke, kita lanjut karena nanti sambilin aja. Nah, ini banyak orang yang nggak sadar juga tentang sumber air bersih itu datangnya dari sini, dari hutan. Semua dari, jadi sumber oksigen terbesar itu dari mana? Hah? Salah. Sumber oksigen terbesar dari laut. Tapi sumber air bersih adanya memang dari hutan. Kalau sumber oksigen terbesar dari laut. Kenapa? Karena ada fitoplankton di sana. Terus kemudian terumbu karang dan juga alga semua segala macam. Jadi penyumbang oksigen terbesar dunia itu sebetulnya dari laut. Kalau laut sehat, laut bagus. Nah, makanya ketika ada ancaman global warming ini, pemanasan global ini ya mengakibatkan CO dan CO2 juga lebih banyak sehingga membuat suhu baik iklim maupun iklim itu kan terbatas di lokasi tertentu, tapi ini cuaca di seluruh dunia tuh juga mengalami kenaikan suhu yang drastis gitu. Oke, nah ini sumber air bersih banyak yang orang nggak tahu gitu. Kayak misalkan kayak Ciliwung sendiri. Ciliwung itu kan kilometer nolnya itu adanya di sana tuh dekat tempatnya Bang Aul tuh, di teras Jingga tuh ada kilometer 0. Tapi di sana itu ancamannya juga udah luar biasa kan, karena memang terjadi adanya perkebunan juga, terus kemudian juga sampahnya. Itu dulu zaman kita awal-awal mulung di Ciliwung itu sampah di hulu Ciliwung itu aduh ajib Kang, padahal airnya bersih tapi sampahnya di kiri kanannya itu itu mengerikan deh. Nah, sumber air ini yang banyak orang nggak tahu. Kayak Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, itu sumber air buat mana aja? Buat 8 atau 9 kabupaten. Bogor, Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi, terus ya Jakarta sendiri, semua segala macam. Belum daerah-daerah lain. Nah, ini nanti kita lihat nih. Sekarang kalau kita mungkin teman-teman suka menjelajah, misalkan naik gunung, ngeliat kenapa kok ini jadi taman nasional, kenapa ini jadi hutan lindung, itu pun juga hutan-hutan yang tersisa sedikit yang ada di Indonesia sekarang. Nanti kita lihat dulu gimana tahun 1990-an, nggak usah jauh-jauh, bahkan ada yang nggak usah kita bandingin dari tahun 1950-an, tapi dari tahun 1990-an sampai sekarang, itu perubahannya itu luar biasa gitu loh. Oke. Nah, Indonesia juga punya kekayaan lain juga, namanya hutan gambut. Hutan gambut. Orang dulu nggak ngerti, nganggapnya gambut itu nggak bisa nggak produktif, kata Kang Wahid itu nggak bisa dipakai gitu. Padahal memang karena untuk mengolah gambut itu butuh kesabaran, karena harus diolah dulu, kemudian dinetralkan pH-nya, karena kan dia lebih ke asam gambut itu ya. Nah, padahal gambut ini kalau secara kekayaan ini dia sumber
karbon dan tadi penyumbang oksigen juga yang besar yang ada di daratan gambut. Nah ini sayangnya tadi orang banyak yang nggak ngerti. Antum tahu banyak kebakaran itu terjadi itu karena akibat lahan gambut yang kering. Lahan gambut yang kering karena dia dalam, ya, itu akhirnya jadi bahan bakar yang pas buat kebakaran. Orang buang puntung rokok aja pas musim kemarau itu cepet banget. Karena sering banget pas kebakaran hutan itu yang pernah ngerasain banget tuh waktu pas kebakaran besar tahun di 2018 2017 itu yang di pas waktu itu karena pas lagi di Tanjung Puting, Taman Nasional Tanjung Puting itu ngerasain bener-bener nyari airnya susah, medannya juga berat untuk madaminnya. Dan madamin itu kalau kayak kita di sini kan kebakaran hutannya pohon-pohonnya semua begitu kita padamin selesai udah. Gambut enggak, Kang, anak pernah kejeblos sampai segini, bahkan ada yang bisa sampai kedalaman 3 meter. Jadi dia tuh kayak gambut tuh gampang aja contohnya antum kayak kayak tanah kompos. Ada yang kalau ketika dia memang lama gambut yang tua dia akan semakin dalam. Jadi pohon-pohon yang besar itu akarnya itu ternyata masih ke bawah lagi. Jadi antum bisa ambles gitu. Makanya pernah ada juga tentara yang hilang kejeblos dia karena di bawah itu kita matiin di bawah, di permukaan itu mati, tapi di bawah karena kering itu masih kayak bara terus. Dan nah itu makanya kebakaran hutan yang akhirnya jadi kita diprotes juga sama negara-negara tetangga gitu. Nah, kita punya rawa gambut yang juga, nah hutan gambut kita itu nomor 2 terluas di dunia juga gitu. Kemudian kita punya hutan rawa Papua yang beda lagi. Ini kalau di antum belajar tentang wetland atau lahan basah, ini salah satu lahan yang memang khusus yang ada. Jadi Indonesia tuh memang ajib ya, luar biasa. Antum tahu yang namanya Wallacea nggak? Apa yang tahu Wallacea? Garis Wallace. Ya, garis Wallace. Tahu nggak, Kang Rizky, garis Wallace itu gimana? Coba mungkin jelasin. Perbedaan itu endemisitas. Endemisitas itu apa lagi? Garis Wallace apa? Antum apa? Sulawesi, Kang Wahid. Hanya salah ya. Enggak. Ini duniawi, Kang. Buat kita juga boleh, ibaratnya kan gitu loh. Enggak ada salah, betul, santai aja. Jadi anak agak banyak. Ini nggak apa-apa ya, anak gambarin sedikit ya. Indonesia tuh punya yang namanya ini, daerah Wallacea. Anak yang tahun 2019 yang anak tulis bukunya yang inspirasi dari Wallacea itu, tadinya mau anak bawa satu, ternyata siap, Kang? Tadinya mau dikasih door prize aja, cuma ternyata udah nggak ada di kantor. Ada di kantor, udah nggak ada di rumah, adanya di kantor. Tapi mungkin kapan-kapan kesini anak bawa ya. Nah, ini yang tadi kalau Kang Rizky bilang ada namanya garis Wallacea. Nah, jadi ternyata kita tuh punya namanya ini nih. Wallacea itu diambil dari nama orang, peneliti Inggris. Sir Alfred Wallace namanya. Nah, iya. Nah, itu diambil dari namanya dia, si Wallace itu. Nah, kalau antum tahu Darwin yang teori evolusi semua segala macam, sebenarnya Darwin itu terpengaruh Wallace ini. Ibaratnya Wallace ini gurunya si Darwin soal evolusi gitu loh. Nah, kita tuh punya daerah ini, Wallacea itu yang daerah yang unik, Kang. Kalau antum tahu ternyata nih dari segi keanekaragaman hayati daerah ini nih. Nah, kalau bawahnya itu ini mulai dari bukan Bali nggak masuk. Misalkan ini Bali, jadi dia di Lombok, ya, Kepulauan Sunda Kecil, ya, Nusa Tenggara. Ini kesini sampai sebelum Papua, dia ada masuk di Maluku Utara, Ambon semua, Sulawesi, dan di sini ya misalkan ada pulau. Dan nggak nyampe ke Filipina, nggak, beda. Tadi yang apa uniknya di sini? Di sini dia punya tanaman endemis dan satu endemis yang memang luar biasa yang tadi Ana bilang tadi, yang cuma ada di sini.
Ya, terus kemudian dari binatangnya pun tadi, kalau di sini nih Jawa, Kalimantan, Sumatera itu ciri-ciri binatangnya, satuannya itu gabungnya ke daratan mainland si Asia. Ya. Ya, Asia. Jadi ya kayak gajah, harimau gitu kan, badak dan lain sebagainya. Papua dia di Polinesia sendiri, beda lagi. Nah, ini dia tidak terpengaruh sana, tidak terpengaruh sini. Ini uniknya, satwa-satwa di sini, burung, kemudian mamalianya juga. Iya, ada babi rusa, ada anoa, ya kan? Ada yaki, gitu kan? Nah, ini yang unik sekali di Walasaya ini. Dan di sini kalau antum diving, ya mulai dari sinilah ke sini tuh. Itu surganya bawah laut. Takabonerate di sini udah kasihan, udah banyak hancur. Itu mafianya ini tukang ngebom. Pak Haji di sana itu penghasilannya dari hasil ngebom sama illegal fishing lah. Gitu. Nah, ini sedikit Walasaya. Nah, hutan rawa Papua juga punya keunikan yang luar biasa. Kalau nanti kita mungkin bisa pergi ke Wasur, itu ajib. Ana pernah ke sana saat musim kering dan saat musim basah. Jadi daratan. Waktu pas lagi musim basah itu burung-burung migran yang dari Australia itu datang banyak banget, cantik banget. Burung itu Allah ciptakan memang tadi, jauh, migrannya kan sampai ke Eropa itu nanti, ke utara gitu. Termasuk kalau mamalia laut itu paus. Nah, ini nih perlintasannya paus, iya. Paus. Semua paus yang memang dari kutub utara ke kutub selatan. Bolak-balik aja mereka. Nah, nih tahun 1950, Kang, luas hutan alam kita itu luasnya segini, 162 juta hektar, 290.000. Nah, tahun 2000 nyusut jadi 106.000. Tahun 2017, karena data 2019-2020 ini lagi diolah, masih belum ada. Kadang datanya itu juga tadi nggak bisa tiap tahun. Karena nggak ngerti deh walau alam apa karena masuk sementara COVID ini pembalakan liar, kemudian perusakan hutan itu bukan makin nyusut, tapi malah tambah. Karena patroli nggak ada, itu juga semua segala macam. Iya, gitu. Kalau antum lihat, jadi sebenarnya kayak penyakit namanya penyakit zoonosis ya. Nah, zoonosis itu adalah penyakit yang asalnya dari hewan-hewan liar, termasuk COVID-19 ini, gitu. Antum bisa nonton tadi rekam Nusantara ada yang tentang zoonosis itu. Ya, nah, ada korelasinya kan dari perubahan iklim kan sekarang makin parah sama pandemi. Iya. Dan ternyata antum tahu yang jubirnya BNPB kan? Pak Wiku itu yang sekarang ya. Ya, itu profesor beliau ahli zoonosis. Itu ternyata ancaman, ini kan dari segi sains ya, walaupun semuanya kita serahkan ke Allah ya. Ini dari segi sains ternyata ancaman penyakit zoonosis itu lebih bahaya lagi. Nah, kami lagi bikin lagi nih buat ngasih tahu juga bahwa bukan anak-anak tapi ini loh, kita harus preventif. Makanya ya kita harus hidup itu harus berdampingan sama alam, jangan dirusak alam kita ini gitu. Karena penyakit-penyakit yang ada, antum tahu HIV, Ebola, itu semuanya kan dari zoonosis semua. Terus flu Singapura, bahkan zaman dulu yang waktu pandemi flu Spanyol dulu, sekarang SARS. Kan COVID ini kan masuknya SARS juga. Itu akibat malaria bisa masuk ke kota itu karena itu. Dan juga karena memang ya tempatnya nyamuk dijadiin tempat tinggal, akhirnya ya jadi kena malaria gitu loh. Kecuali beda memang yang orang dari dulu tinggalnya memang di dekat hutan gitu loh. Tapi ini seperti itu. Oke, ini kondisinya nih. Teman-teman, 2017 udah hampir setengahnya. Hutan alam kita loh. Nih, 2017 tinggal segini nih yang hijau-hijau. Jawa, Sumatera udah habis. Kalimantan dulu.
Papua itu ya masih hijau, relatif agak selamat karena mereka kan punya itu apa namanya tanah ulayat apa semua segala macam, jadi agak susah walaupun tetap aja bisa masuk. Ada namanya kabupaten, pernah dengar Kabupaten Bovendigul nggak? Tempatnya Pak Hatta dibuang. Bung Hatta dibuang. Ana udah berapa? 6 kali ke sana. Jadi Bovendigul itu Ana baru tahu pas 2000 waktu itu Kang Firman, waktu yang pas zaman kita ada dari USET itu kan. Nah, pas ke Bovendigul itu kita tahu bahwa jadi satu kabupaten itu Kang itu banyak kan hutan. Dan hutan itu 90% udah ada yang kapling. Jadi gimana? Bayangin aja. Ngaplingin perusahaan-perusahaan iya. Tapi ya kan sana untuk kencang dalam artian tadi tanah adatnya apa semacam, walaupun akhirnya sudah ada juga yang kebuka udah berubah alih fungsi gitu hutannya di sana. Ini 90. Ini 90, ini 2000, 2003, 2006 dan 90 aja kita masih bagus loh hutan di Kalimantan. Nah, tadi yang Tonton bilang kan ya sama alamnya juga gitu kan. Nah, sawit kan pohon-pohon juga gitu kan. Terus misalkan hutan tanaman industri misalkan akasia, pohon-pohon juga kan. Nah, itu yang namanya monokultur atau cuma apa namanya satu jenis tanaman ya, itu ternyata di mana di yang namanya ekosistem hutan itu bukan hutan namanya kan, karena satu kayak sawit ya, dia itu tanaman yang membutuhkan air sangat banyak, gerakan master lah ibaratnya. Satu pohon sawit itu setiap harinya itu butuh sampai 80 liter air. Dia memang ya, makanya kebanyakan lahan-lahan bekas sawit habis itu udah rusak, nggak subur lagi, kering habis. Ya, tambah lagi. Jadi yang namanya hutan itu, jadi kan ekosistem, tumbuhannya banyak, tanamannya beraneka ragam yang saling melengkapi. Ya, sementara kalau di sawit nggak bisa itu antum nanam cabe, nanam pohon-pohon lain, mangga, pisang, jambu dan yang lainnya segala macam nggak bisa tumpang sari. Jadi kayak kalau secara tradisional masyarakat punya namanya agroforestry, nah itu nggak bisa. Selain tadi sifat tanamannya seperti itu, kemudian juga harus dipupuk. Pupuk ini matiin tanaman di sekitarnya. Gitu. Iya. Nah, sawit itu memang enak nih buat sampo, buat sabun gitu, buat gorengan segala macam gitu lah. Minyak. Dan masalahnya juga, sayangnya juga kalau dilihat luas lahan sawit, Indonesia itu paling luas di dunia. Tapi Indonesia bukan eksporter nomor 1, kan lucu. Siapa itu? Hah? Singapura. Singapura, Malaysia, bayangin antum. Padahal semuanya dari sini, tapi ke sana larinya kan. Enggak, ini kita kalau cuma kita ngomongin soal duit lagi ya, bukan ngomongin soal lingkungan gitu loh. Ini kan banyak orang-orang yang kita nggak ngerti soal ini gitu loh. Gitu, kayak misalkan kayak tanaman akasia juga sama gitu loh. Jadi kan di hutan itu dia butuh pohon yang besar sampai pohon-pohon kecil, bahkan semak-semak itu dibutuhkan juga gitu loh. Bayangin kemudian Sumatera yang antum lihat nih, dari dulu, dari tahun berapa nih Kang? Nah, nggak bisa lihat. 90 juga sama sampai tahun 2010 begitu. Aneh inget banget dulu Tesonilo tahun 2003-2004 zaman anak ke sana, liputan buat jejak petualang itu, Taman Nasional Tesonilo namanya itu masih bagus. Pas ke sana lagi tahun 2011, 2012 kiri kanannya, anak udah nggak tahu ini hutan, udah jadi sawit, udah berubah banget. Dan pasti nanti kalau kawasan itu susah air susah. Berapa banyak sungai-sungai yang kering karena memang tadi. Ya walaupun mungkin kesini tetap dibuat juga peraturan namanya, misalkan kayak si perkebunan itu dia punya yang namanya
apa namanya, HCV. Jadi kawasan bernilai apa namanya, bernilai penting, bernilai ekosistem penting. Nah itu yang katanya nggak boleh dibuka, di apa namanya, diubah jadi lahan sawit, tapi cuma berapa persen. Dan harusnya itu kan koridor bersambung dengan kawasan hutan, tapi ternyata enggak. Nah makanya banyak juga kan kayak koridor hutan yang terputus. Kenapa antum ngeliat gajah sering masuk ke pemukiman? Yang salah bukan gajahnya, Kang. Bagaimana masuk hutan? Iya, yang salah manusianya. Karena mereka itu Allah udah berikan gorizah, instingnya ke binatang itu. Gajah itu daya ingatnya yang luar biasa, ajib. Dia misalkan jalan nih dari dia kan kebiasaan bermigrasi nih binatang. Bermigrasi itu buat nyari bukan hanya makanan, bahkan mineral. Kalau antum melihat kok binatang suka atau enggak kayak ayam, nggak ada apa-apa, matuk-matuk tanah. Atau binatang lain dia makanin tanah. Itu bukan karena dia kelaparan, tapi dia butuh mineral buat tubuhnya. Bukan kita aja yang cuma butuh garam. Ada apa? Hewan-hewan tuh minum air laut. Itu istilahnya ngasin. Itu sebenarnya karena dia memang butuh mineral. Bukan kehausan, memang dia butuh. Iya, di semua. Jadi gini, Ana dulu berpikir bahwa yang namanya garam atau asin itu hanya ada di laut. Di beberapa tempat di tengah hutan itu ternyata ciptakan ada, Kang. Di Papua itu, di pegunungan di Jayawijaya itu ada di daerah pegunungan bintang ke kanan Tuhan lah, lu jadi lupa namanya. Sanalah pokoknya di Jayawijaya itu ada di tengah gunung, masih waktu Padang. Di tengah gunung, di atas gunung gitu, tapi keluarnya garam, Kang. Asin. Enggak, itu keluar dari dari apa? Dari bumi, dari perut bumi, makanya Allah ciptakan itu. Makanya kalau iya, jadi kayak kristal-kristal gitu. Jadi kayak keluar dari dinding kayak batu gitu. Asin. Kayak itu garam Himalaya gitu. Nah, ya walau mungkin ya kayak gitu. Anak pernah belum tahu garam Himalaya. Iya, kayak gitu. Nah, tapi kalau yang ternyata di beberapa daerah hutan-hutan itu begitu. Jadi ketika misalkan musim kemarau atau apa, sisa-sisa air atau apa, ternyata itu ada mineralnya tinggi dan ada kandungan garamnya juga. Dan gini, Kang, sedikit cerita juga ya. Jadi kita ini kan budayanya beda-beda, bukan budaya ini ya, tapi antum nggak bisa juga nyamain budaya agraris sama budaya di nelayan. Nelayan, antum sangat-sangat tergantung soal kayak pasang surut harian. Itu harus tahu kapan ini. Ya, misalnya kapan layar, kapan enggak, kapan ya kayak gitulah. Ya. Dan nelayan itu orang yang gathering. Tahu kan, atau mengumpulkan. Pekerja keras, iya. Ibaratnya korbanan sampai ya Masya Allah bertarung nyawa lah gitu kan. Itu seperti itu nelayan. Tapi dia kerjanya cuma apa? Ngumpulin. Nah sama. Di tempat lain yang budayanya itu berburu, hunting, itu kan juga sama, mengumpulkan aja. Dia tidak terbiasa mengolah. Makanya ketika antum di Kalimantan diajarin mereka ngolah jadi sawah, jadi apa, ya ndak bisa. Karena kebudayaannya seperti itu. Mungkin sedikit doang yang sukses. Yang namanya kebun, kalau di antum ke daerah Mamuju atau ke Luwu, Sulawesi Tengah sama segala macam, pokoknya di sana lah. Bahkan di Sumatera juga sama. Namanya kebun tuh kayak hutan kan, dibiarin gitu aja semak. Ramadan ya, pindah lagi. Nah, enggak, beda. Itu nanti beda lagi yang budayanya begitu nih. Tapi yang namanya kebun kan begitu, enggak diolah, makanya beda. Tapi sawah, pertanian itu butuh dirawat, diolah. Nah, di darat aja, jadi kita nggak usah bandingin sama lain, darat aja, ada yang memang kalau kayak petani, itu kan antum harus jaga kan, ya kan? Kayak misalkan nandur dulu nih,
bajak dulu, ini dulu, ada sininya kan, gitu kan, disuruh dilakukan kemudian tinggal nanti sampai jagain sampai, nah itu nggak bisa buat kalau yang orang-orang biasanya kebiasaan ngambil langsung dari alam, yang biasa berburu, biasa dia ngambil tanaman, ngambil apanya itu ya diambil aja tinggal. Makanya kenapa dari dulu kita punya kopi yang bagus-bagus, tapi apa pengelolaannya kopi itu nggak mereka tidak merawat kebun kopinya. Ini kopi-kopi kalau yang antum kopi-kopi tahu lama itu kebun kopi itu bukan kayak kopi-kopi yang dipangkas pendek, tinggi-tinggi semua kan. Kayak kemarin anak dari Colol di Flores itu kebun kopi pohonnya itu dari tahun 1927. Pohonnya segini-segini apaan ya? Sekaki aneh kan, paling kecil segini nih. Dan kalau mau panen kopinya naik. Tapi itu kopi Colol itu kopi yang langka, kopi Juria namanya. Itu dari semua dari Flores. Kayak gitu. Ya, itu kan itu budaya gitu aja itu pun susah sebetulnya, itu harus ngerti menanam pohon. Iya. Nah, ini atau bayangin aja cuma tuh harimau Indonesia cuma berapa? Tinggal 400 sampai 500 ekor sekarang. Di seluruh Sumatera yang gedenya kayak gitu. Cuma tinggal 400 sampai 500. Turun ke bawah ya kan. Makanan tembak. Ya tadi yang Anda bilang tadi koridor tadi gitu kan, harusnya misalkan ini udah dibuat ibaratnya aturan gitu kan. Misalkan ini hutan nih ya. Ini areal hutan yang masih ada. Ini misalkan pemukiman atau apa nih, nah ini hutan. Kadang di sini ada perkebunan gitu kan. Nah, harusnya udah dibuat nih. Yang sini jangan udah di mapping lagi. Iya, jangan dijadiin itu namanya tadi HCV. Jadi daerah yang nilai konservasi tinggi. Jangan diubah jadi sawit. Akhirnya tetap juga dibuat juga. Padahal ini kan jadi koridor tempat hewan lewat. Iya. Dari sini dia jalan ke sini atau kebalikannya. Iya, makanya kenapa banyak tadi ya gajah yang keluar ke penduduk, ke apa semua segala macam. Udah. Gajah tuh seneng banget deh kulit-kulit pohon. Makanya antum kebun pisang itu kalau dimasukin gajah udah Masya Allah habis tuh pisang udah. Mereka seneng banget itu pisang makan sampai ini. Kayak sawit tuh umbutnya kalau masih baru-baru diambilin. Ya bukan salah merekanya, salah manusianya yang masuk ke sana. Itu. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita beralih sini nih, sedikit tentang tambang. Ini suasana tambang di Gunung Botak di Ambon. Iya, di Pulau Buru. Ini tambang liar semua. Iya, tenda biru. Ini ilegal tambang emas. Ini alhamdulillah dulu waktu pas Bang Doni jadi pangdam di sana, ya kita bikin film ini dan dari film ini alhamdulillah bisa jadi nutup tambang-tambang ilegal itu. Dan tadi Pak Doninya juga punya mau dan iya begitu kan. Sampai dulu liputan itu dikawal kita sama tentara maksudnya ya. Dan bawahan dia yang bermain situ dipindahin, selesaikan. Jadi Kang, satu kalau tambang ilegal itu ya dia kan tidak memperhatikan jelas keselamatan, safety. Terus kemudian juga penggunaan ini merkuri, semua segala macam itu merkuri itu ajib. Antum tahu kasus ini kan, kasus Minamata? Nah, Minamata tahu nggak? Minamata yang di Jepang itu, tragedi Minamata yang cacat semua segala macam, itu karena merkuri. Iya. Nanti antum melihat ada, kita kebetulan pernah nanti bikin filmnya itu. Dan itu dulu, bukan dulu ya, merkuri itu bahan bakunya namanya dari batu sinabar, China bar. Bahan bakunya merkuri. Dulu cuma dari Cina, tapi ternyata di Indonesia ada dan di Maluku. Nah tadi gitu, pengolahannya tradisional pula gitu. Merkuri apa sih, Bang? Hah? Merkuri apa ya? Logam. Oh, logam. Logam berat yang bisa bisanya buat misahin ini emas dari logam-logam lain buat memurnikan emas. Nih yang Anda bilang ini antum
Di arah sana, Sukabumi ke atas. Taman Nasional Gede Pangrango bawahnya. Ya. Ya. Yang travel. Ya. Desa Situ Mulia, semua segala macam. Ini ibu ini udah meninggal. Dulu anak masih sempat melemin ibu ini. Ini karena akibat kena tadi itu merkuri di sana. Andes minta. Ya. Mereka ini, antum tahu gelundung nggak? Gelundung tuh itu apa namanya, pengolahan emas. Jadi dia nanti si tanah, batu-batu itu, bongkar-bongkar itu dimasukin ke sana, nanti udah gulung karena dia kan digulung terus, makanya dibilangnya gelundung gitu loh. Iya kayak tong ya, kotong gulung lah itu, nanti campur merkuri di sana, ntar keluar emas itu. Nah itu masalahnya Kang, ini rumah kita, situ gelundung, rumahnya Kang Firman gelundung semua begitu, ya air semua segala macam kehirup semua. Nanti ada anak kecil yang tadinya dia normal, tapi ketika umur 1,5 tahun tiba-tiba berubah jadi aneh, jadi kayak lebih bukan autis lagi, parah dari itu. Gitu. Jadi Pak Tuhana nih masih muda, udah nggak bisa ngapa-ngapain begini. Padahal tadinya dia kerjaannya naik ke pohon kelapa, nyari ini semua segala macam, Pak Tuhana. Tapi dia nggak. Ibu ini udah meninggal sekarang, kenapa? Dia nggak ikut. Padahal ini mereka bukan penambang gitu loh. Nah yang penambangnya kebakaran mati cepet, dibilangnya mati jantung. Iya serius, lebih cepat lagi mati jantung apa. Tapi yang nggak nambang kena juga nih gitu. Imbasnya ya. Imbasnya. Nih antum baca ya. Nih di Cibeber itu ya, ada 100 titik lubang tambang. Kedalaman hingga 300 meter. Iya. Cibeber sini. Iya. Sukabumi sana masuknya udah Banten, tapi masuknya kita lewat Sukabumi ke atas ke arah ini, ke arah apa namanya kesepuhan itu. Iya. Dia masuk ke Halimun Salak, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kan Halimun Salak sampai ke sana semua. Iya. Waktu anak ke sana itu, aduh. Ini nih, ininya adib ke sana semua. Tapi nggak tahu mau. Ya. Bukan tuh, nggak ngerti. Nggak kenal Kang. Ya udah nggak usah. Iya. Nah, lihatin ya. Kandungan merkuri juga berbahaya untuk kesehatan jika melebihi 10.000 nanogram. Kecil. Ya, per meter kubik kandungan ditemukan di tempat pembakaran emas sebesar 38.000 nano serta alat pengolah batu. Nah, semua segala macam nih. Anda nggak bisa baca jadi. Nah, di Indonesia ini saatnya ada namanya 850 PSK, penambang emas skala kecil, nggak dibilang liar gitu, tapi penambang emas skala kecil, ya kan? Ada di 197 kota atau kabupaten di 32 provinsi. Itu kemarin waktu yang pas anak kemarin nyari-nyari nggak ada, jadi perairan yang sudah tercemar merkuri itu kalau dipakai foto udara itu warnanya silver memang ternyata, abu-abu gitu. Kan kita sahabat alam nih katanya, makanya kita harus ngerti juga soal ini. Makanya ketika teman-teman nanti jalan, mungkin Ana sih nggak minta teman-teman untuk buat seperti ini, tidak. Nah, ya ini kalau ini antum silakan nonton, ngasih tahu itu. Tapi kalau misalnya nanti kita jalan ke gunung, bawa anak-anak kita, ya kan, bawa tamu kita, kemanapun ngasih tahu bahwa ini loh pentingnya hutan, ini loh pentingnya. Mungkin nanti kapan-kapan kita sharing di lapangan ya, anak sharing tentang bagaimana pohon, air, semua segala macam bisa juga gitu loh. Jadi kita ngasih tahu bahwa ya kita nih hidup harus selaras sama alam, dijaga gimana caranya. Bukan yang nggak boleh memanfaatkan, boleh, tapi dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang lestari kan. Dan alam ini kan memang buat manusia kan, tapi cara manfaatkannya dengan bijak gitu loh, dengan benar. Nggak serampangan, nggak kemudian tadi cuma mikirin produksi, ambil, gali semua, tapi nggak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.